Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatima Azhara, NIM J1A1818201 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Salo Oleo, Peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Angkatan 2018. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang antropometri dan survei konsumsi makanan. Antropometri merupakan salah satu cara penilaian status gizi yang berhubungan dengan ukuran tubuh yang disesuaikan dengan umur dan tingkat gizi seseorang. Pada umumnya, antropometri mengukur dimensi dan komposisi tubuh seseorang. Untuk menilai status gizi dewasa yang berumur 18 tahun ke atas, kita bisa menggunakan IMT atau Indeks Massa Tubuh. Indeks Massa Tubuh atau IMT merupakan salah satu alat sederhana yang digunakan untuk memantau status gizi orang dewasa yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan. Pengukuran indeks massa tubuh dapat dilakukan dengan cara mengukur berat badan dan dibagi dengan tinggi dalam meter yang dikuadratkan. Nah, untuk karakteristik indeks massa tubuh sendiri itu yang pertama di bawah 18,5 termasuk berat badan kurang, kemudian 18,5 sampai 22,9 merupakan berat badan normal, 23 sampai 29,9 berat badan berlebih, dan di atas 30 termasuk obesitas. Kedua adalah berat badan. Berat badan adalah salah satu parameter yang memberikan gambaran massa tubuh. Massa tubuh sangat sensitif dan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang mendadak, misalnya seperti terserang penyakit infeksi, menurunnya nafsu makan, atau menurunnya jumlah makanan yang dikonsumsi. Pengukuran berat badan. Untuk melakukan pengukuran berat badan, kita harus memeriksa timbangan apakah timbangan yang digunakan sudah menunjukkan angka 0 pada keadaan seimbang. Setiap kali akan menimbang, dipastikan lagi apakah sudah menunjukkan angka 0. Bila belum, timbangan harus di-setel atau beban disesuaikan dahulu. Kemudian, orang yang akan ditimbang diminta untuk melepaskan alas kaki dan barang-barang lain yang dapat mengganggu proses pengukuran berat badan. Nah, kemudian orang yang ditimbang dipersilakan untuk berdiri tepat di tengah. Yang ketiga adalah tinggi badan. Tinggi badan merupakan antropometri yang menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal. Pada keadaan normal, tinggi badan tumbuh seiring dengan pertambahan umur. Pertumbuhan tinggi badan tidak seperti berat badan yang relatif kurang sensitif terhadap masalah kekurangan gizi dalam waktu yang pendek. Untuk melakukan pengukuran tinggi badan, kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu cari tempat dengan alas rata dan dinding yang tegak lurus, kemudian gantungkan mikrotoy secara tegak lurus pada dinding dengan terlebih dahulu menariknya sampai ke angka 0. Kemudian, orang yang akan diukur kemudian diminta melepaskan barang-barang yang dapat mengganggu jalannya proses pengukuran tinggi badan. Selanjutnya, orang yang diukur akan diminta berdiri tegak dengan mata memandang lurus ke depan, bahu lurus, punggung menempel ke dinding, serta kaki rapat dan tumit menempel ke dinding. Yang selanjutnya, mikrotoys ditarik ke bawah sampai tepat di puncak kepala. Dan yang terakhir, pembacaan sampai milimeter terdekat dilakukan dengan mata memandang sejajar dengan jarum petunjuk mikrotoys. Food recall 24 jam. Prinsip dari metode recall 24 jam ini dilakukan dengan mencatat jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu. Pada dasarnya, metode ini dilakukan dengan cara mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada masa lalu. Wawancara dilakukan sedalam mungkin agar responden dapat mengungkapkan jenis makanan yang dikonsumsinya beberapa hari yang lalu. Wawancara dilakukan oleh petugas yang sudah terlatih menggunakan kuesioner. Selanjutnya adalah metode semi kuantitatif food frequency